Om Swastiastu, Tabe Salamat Kelingunalatai, Salam Sujud Karinde Malempang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. A. Pengertian yatnya. Secara etimologi, kata yatnya berasal dari kata yat yang artinya memuja atau memberi pengorbanan atau menjadikan suci. Dalam kitab Rigveda, yatnya berarti pengorbanan atau persembahan. Sehingga dapat disimpulkan yatnya merupakan suatu perbuatan dan kegiatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan persembahan kepada Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada pelaksanaan di dalamnya mengandung unsur karya, perbuatan, srea, tulus ikhlas, budi, kesadaran, dan bakti persembahan yang melatar belakangi manusia untuk melakukan yatnya adalah adanya rena atau hutang. Dari trirena kemudian menimbulkan panca yatnya, yaitu dari dewa rena menimbulkan dewa yatnya dan duta yatnya. Dari resi rena menimbulkan resi yatnya, dan pitra rena menimbulkan pitra yatnya dan manusia yatnya. B. Bagian-bagian yatnya. Dalam pelaksanaan yatnya ada 3 kewajiban utama yang harus dilunasi manusia atas keberadaannya di dunia ini yang disebut trirena atau 3 hutang hidup. Trirena ini dibayar dengan pelaksanaan panca yatnya. Dewa yatnya adalah persembahan yang ditujukan kepada dewa. Salah satu contoh dari pelaksanaan dewa yatnya dalam tradisi Hindu di Bali adalah pelaksanaan upacara puja wali dan salah satu contoh pelaksanaan dewa yatnya dalam tradisi Hindu Kaharingan yang ada di Kalimantan adalah upacara basara yang biasa dilaksanakan pada malam Jumat atau pada saat ada kegiatan-kegiatan tertentu. Pitra yatnya adalah bentuk persembahan atau korban suci yang ditunjukkan kepada para leluhur. Salah satu contoh pelaksanaan pitra yatnya dalam tradisi Hindu di Bali adalah pelaksanaan upacara ngaben. Dan salah satu contoh pelaksanaan dewa yatnya dalam tradisi Hindu Kaharingan yang ada di Kalimantan adalah pelaksanaan upacara tiwa atau wara. Manusia yatnya adalah salah satu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Salah satu contoh pelaksanaan manusia yatnya dalam tradisi Hindu Bali adalah upacara Mengkades.
Sedangkan dalam tradisi Hindu Keharingan adalah upacara nahunan, palas bidang, atau pemberian nama pada bayi. Butayatnya adalah satu upacara atau upacara suci yang ditujukan kepada Butakala atau makhluk bawah. Butakala adalah kekuatan yang ada di alam yang bersifat negatif, yang perlu dilebur agar kembali bersifat positif, agar tidak mengganggu kedamaian hidup umat manusia yang ada di bumi dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu contoh pelaksanaan Butayatnya dalam tradisi Hindu di Bali adalah upacara mecarut. Sedangkan dalam tradisi Hindu Keharingan adalah upacara memapas lego. Resiyatnya adalah suatu bentuk persembahan karya suci yang ditujukan kepada para resi, orang suci, pinanggita, pandita, sulinggi, guru, dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Salah satu contoh upacara resiyatnya dalam tradisi Hindu di Bali adalah upacara diksa. Sedangkan dalam tradisi Hindu Keharingan yang ada di Kalimantan adalah upacara longan bulan. Bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nitya yatnya. Nitya yatnya yaitu yatnya yang dilaksanakan setiap hari. Contohnya adalah Trisandia. Trisandia adalah merupakan bentuk yatnya yang dilaksanakan setiap hari dengan kurun waktu pagi hari, siang hari, dan sore hari. Tujuannya adalah untuk memuliakan kemahakuasaan Sang Hyang Widi, memohon anugerah keselamatan, memohon pengampunan atas kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh yang kedua adalah yatnya sisa, Mesaiban, ngejot. Ngejot adalah yatnya yang dilakukan kehadapan Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya setelah memasak atau sebelum menikmati makanan. Tujuannya adalah sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas segala anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita. Naimitika yatnya adalah yatnya yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwal berdasarkan perhitungan tertentu. Contohnya adalah berdasarkan perhitungan wara, perpaduan antara triwara dan pancawara. Contohnya adalah Kajeng Piwon. Berdasarkan perhitungan wuku, contohnya adalah Galungan, Pagerwisi, Saraswati, dan Kuningan. Sedangkan berdasarkan atas perhitungan saksi, contohnya adalah Purnama, Tilem, Hari Raya Nyepi, dan Siwaratri. Insidental. Yatnya ini didasarkan atas adanya peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal.
dan dipandang perlu untuk melaksanakan yatnya, atau dianggap perlu dibuatkan upacara persembahan. Melaksanakan yatnya diharapkan menyesuaikan dengan keadaan, kemampuan, dan situasi. Secara kualitas, yatnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kanista, artinya yatnya tingkatan yang terkecil. Madya, artinya pelaksanaan yatnya sedang. Utama, artinya pelaksanaan yatnya yang besar. Yatnya dilihat dari kualitasnya dapat dibagikan menjadi 3, yaitu tamasika yatnya. Tamasika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastra, mantra, kidung suci, daksina, dan seragam. Rajasika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan dengan penuh harapan akan hasilnya dan bersifat pamer. Satwika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan berdasarkan serada, lascarya, sastra agama, daksina, anasewa, nasmita. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang perlu diperbaiki, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Om Santi 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 Om Sahi.